Nanti ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita kepada Tuhan Maha Esa, Allah Tuhan pencipta segala alam. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu guru hebat, salam bergerak, menggerakkan, tergerakkan. Pada kesempatan kali ini, terima kasih sudah mau hadir dalam kegiatan diseminasi saya sebagai calon guru penggerak. Saya sudah ngikut calon penggerak ini selama kurang lebih 3 bulan, Bapak Ibu. Ini saya sudah masuk di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, saya mencoba mau berbagi dengan Bapak Ibu. Artinya di sini saya bukan sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang paling paham, bukan juga. Tapi saya pengen mengajak Bapak Ibu untuk membagi pengalaman Bapak Ibu, membagi pengalaman saya untuk merubah paradigma pembelajaran yang mungkin yang selama ini kita pahami, kita yakini bahwa kayaknya kita sudah benar gitu. Karena saya juga merasa sebelum mengikuti guru penggerak kayaknya saya udah benar gitu. Ternyata oh memang banyak kekurangannya gitu. Nah, itu mungkin pasti sudah dialami Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop ataupun kegiatan pelatihan apapun gitu. Biasanya kan, makanya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, mari kita berbenah, memperbaiki diri untuk demi demi kebaikan dari peserta didik yang kita ajarkan di sekolah gitu. Bapak Ibu, saya mengambil judul tentang transformasi paradigma belajar dan motivasi manusia. Di pembahasan kali ini nanti ada beberapa segmen yang kita sama-sama bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bagaimana paradigma belajar yang mungkin kita pahami atau menjadi paradigma yang mungkin lebih baik gitu, paradigma dinamis lah kalau kita nyebutnya gitu. Yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Bagaimana kita biasanya menerapkan itu ke anak. Jadi kalau ada anak berbuat salah, berbuat yang mungkin nggak sesuai dengan aturan, apa yang biasa kita lakukan, atau bagaimana kita menyikapinya gitu. Ada beberapa. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Jadi nanti penting Bapak Ibu karena kita pengen membuat anak siswa didik kita ini benar-benar pembelajaran itu enjoy gitu, artinya nyaman gitu. Nah, kita harus tahu sebenarnya kebutuhan dasarnya itu apa sih yang bikin mereka menjadi enjoy gitu atau nyaman. Berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ini biasanya menjadi poin ketika kita belajar di kelas gitu. Bagaimana kita menghukum anak atau kita pengennya pengen anak tuh kayak teman gitu sama kita, pengen jadi teman. Atau kita hanya udahlah yang penting saya pantau aja gitu anak mau apa, yang penting saya pengennya jadi pemantau, atau kita pengen jadi seorang manajer gitu, manajer di kelas gitu yang bisa memanage sebuah kelas jadi yang baik. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, nanti kita mencoba membuat apakah kita selama ini sudah membuat keyakinan kelas atau hanya kita bikin peraturan gitu, yang kalau peraturan kelas kan jalannya nggak dua arah, searah. Kita sebagai guru, kita maunya begini, kita maunya begini. Nah, itu nanti mungkin kita bisa bahas di sini.
Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita mengolah sebuah restitusi dari caranya ketika ada permasalahan di kelas. Mungkin itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, ini paradigma belajar tradisional, ya, mungkin yang biasa kita lakukan. Paradigma belajar tradisional mengacu pada model pendidikan didasarkan pada metode pengajaran yang otoriter, linier, dan berpusat pada guru. Jadi kita nih masih sebagai sumber belajar. Nah, di Merdeka Belajar, artinya di pembelajaran masa depan, yang sekarang ini udah tidak lagi kita sebagai sumber satu-satunya ilmu. Karena anak sekarang udah jago-jago Bapak Ibu. Kalau kita sumber satu-satunya ilmu, nanti kitanya berhenti belajar, kita akan ditinggal sama anak. Ternyata anak sekarang Bapak Ibu mungkin ngomong ini, dia udah tahu, dia udah bisa klik-klik dari Google atau apa. Anak sudah lebih paham tentang ilmu yang mungkin yang kita pelajari. Gitu. Yang pertama adalah pendidikan berpusat pada guru. Dalam paradigma ini, peran utama dalam proses pembelajaran dimiliki oleh guru. Guru dianggap sebagai sumber pengetahuan utama, sedangkan siswa berperan sebagai penerima informasi yang pasif. Sudah. Biasanya nih Bapak Ibu megang buku, kita tulis di buku, anak-anak tulis di papan tulis, mudah-mudahan udah nggak ada yang begini, udah nggak ada, kayaknya kalau saya lihat udah nggak ada yang begini. Anak sudah nulis saja di papan tulis, atau Bapak Ibunya pegang bukunya didikte. Saya pikir udah nggak ada ya, Bapak Ibu guru udah nggak ada yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu melakukan dikte gitu, dan anaknya suruh nulis di kertas gitu, totonya 2 jam, 4 jam habis. Artinya anak hanya menerima pembelajaran hanya oleh gurunya saja. Gitu. Dia tidak belajar bagaimana dia mencoba berkreatif, berinovatif, dan sebagainya. Penekanan pada hafalan dan reproduksi. Pembelajaran cenderung difokuskan pada penguasaan informasi dan fakta-fakta yang harus dihafal oleh siswa. Tujuan utamanya adalah untuk mengingat kembali dan mengulang kembali informasi yang tersebut dalam bentuk ujian atau evaluasi. Nah, ini pembelajarannya. Bapak Ibu suruh hafal, nah nanti pas ujian ulangan harian atau apa baru berikutnya adalah kelas berorientasi pada buku teks. Buku teks menjadi sumber utama informasi dan materi pembelajaran. Guru seringkali mengikuti buku teks sebagai pedoman dalam mengajar dan siswa diharapkan untuk mengikuti materi yang terdapat di dalamnya. Ini yang kita sekarang lakukan. Nah, di Merdeka Belajar, kita sekarang sudah diberi kebebasan Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang mengajar di kelas 1, kelas 2 ya, kelas 10, kelas 11, kita sudah masuk di Merdeka Belajar, bagaimana kita sudah diberikan keleluasaan untuk belajar sesuai dengan kompetensi siswa, dengan kemampuan yang siswa miliki, dengan potensi yang siswa miliki. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas itu mungkin pembelajarannya sudah tidak lagi dengan textbook gitu. Harus memahami bahwa anak ini mungkin memang potensinya pembelajarannya seperti apa mainnya. Nah, nanti kita nanti Bapak Ibu mungkin bisa menyanggah atau apa. Kita di sini kan cuma hanya kita berbagi ya, kita Bapak Ibu berbagi, saya bukan, tapi kita berbagi untuk pembelajaran pasif. Siswa lebih banyak berperan sebagai penerima informasi daripada partisipan aktif dalam proses pembelajaran. Interaksi antara siswa dan guru terbatas dan pembelajaran cenderung bersifat satu arah. Nah, ini yang tadi kita sampaikan gitu. Jadi siswa Bapak Ibu guru ceramah gitu ya, tentunya udah 2 jam gitu ya. Nah, anaknya habis itu selesai, udah Pak, udah bubar. Besoknya seperti itu lagi. Jadi anak tidak berkembang, artinya tidak punya kreativitas untuk melakukan olah pikirnya gitu. Evaluasi berbasis tes dan ujian. Evaluasi terutama dilakukan melalui tes dan ujian yang biasanya berfokus pada kemampuan siswa untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari.
Evaluasi ini cenderung menilai aspek kognitif semata. Nah, ini mungkin ini saya masih melakukannya, Bapak Ibu. Karena saya memang saya terus terang saya masih memang melihat bahwa saya pengen tahu sih kemampuan anak selama saya mengajar itu seperti apa. Nah, tapi mungkin cara membuat e-testnya kayaknya saya juga masih pakai menggunakan paradigma yang lama. Nah, ini berikutnya adalah paradigma belajar dinamis. Perubahan menuju paradigma belajar yang lebih dinamis dan berorientasi pada hasil mengacu pada transformasi dalam pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan menekankan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beberapa ciri perubahan diantaranya adalah, nah ini jadi mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, Bapak Ibu. Jadi kita mungkin Bapak Ibu yang sudah mengajar lama sudah tahulah bagaimana siswa yang mungkin Pak Andi juga udah merasakan nih bagaimana dulu ngajar masih pakai buku, harus nyari sana sumber ilmunya harus dicari dulu di buku kuning, buku merah ya Bapak Ibu. Nah sekarang anak sudah zamannya teknologi. Sekarang Bapak Ibu kalau misalnya belajarnya masih menggunakan buku-buku yang lama, anak udah ketinggalan. Padahal anak sekarang udah lebih cepat, lebih hebat. Anak sekarang itu gue pikirnya lebih, memang mungkin Bapak Ibu mungkin merasa kok anak sekarang malas-malas. Tapi kalau disuruh nyari informasi, anak itu lebih cepat Bapak Ibu. Bagaimana saya mengajar teknik komputer, anak-anak itu udah lebih cepat untuk pengetahuan tentang informasinya. Berikutnya adalah yang pertama adalah pembelajaran berbasis siswa. Nah, ini yang ditekankan oleh Merdeka Belajar, bagaimana kita sebagai guru itu harus menekankan siswa itu sebagai orientasi pertama kita. Jadi pusat pembelajaran yang pertama kita adalah siswa. Siswa. Bagaimana kita kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan dan pengajaran murid memiliki arti yang berbeda. Ki Hajar Dewantara memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kemarin saya sudah belajar di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya adalah pengalaman pembelajaran aktif. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada pengalaman langsung, diskusi, kolaborasi, dan proyek-proyek yang menantang. Ya, jadi saya sudah coba itu Bapak Ibu. Saya biasa bikin kelompok, saya bikin namanya tutor sebaya. Saya mencoba bagaimana anak ini mungkin ada kalau saya yang ngajar, mungkin dia merasa tidak nyaman gitu, tidak merasa kurang bisa menerima kalau saya coba gabungkan dengan jadi saya ajarkan tutor sebaya. Anaknya yang kan di kelas itu pasti ada anak yang lebih unggul Bapak Ibu ya. Ada beberapa ya anak yang mungkin lebih mahir lah gitu misalnya bahasanya gitu ya. Saya menerapkan itu. Saya memberikan tugas kepada siswa yang itu untuk mengajarkan teman-temannya gitu, namanya tutor sebaya gitu. Kita buatkan kelompok di situ, bagaimana mereka berdiskusi menyelesaikan sebuah permasalahan ya, dalam bentuk proyek gitu ya, untuk biar lebih mereka bisa lebih meningkatkan kreativitas mereka. Pengembangan berikutnya adalah pengembangan keterampilan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21, seperti kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Literasi digital ini bukan hanya buku yang dijadiin
buku digital, bukan. Literasi digital ini yang kita lihat di dunia informasi di dunia itu adalah literasi digital. Bukan berarti buku yang tadi kita baca ini ditaruh di tab gitu namanya literasi digital, bukan seperti itu. Maknanya tidak sesempit itu literasi digital, tapi bagaimana mereka melihat dari video YouTube, dari apa sih namanya, dari sosial media, itu termasuk literasi digital. Penilaian formatif, evaluasi tidak hanya berfokus pada pengukuran hasil akhir, tapi juga pada proses pembelajaran itu sendiri. Penilaian formatif digunakan untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan kepada siswa dan membantu mereka dalam meningkatkan pemahaman mereka. Jadi penilaiannya harus, jadi siswa tidak hanya, nah ini yang memang lebih sulit Bapak Ibu. Kalau kita kan di ujian nasional, di ujian pasti pokoknya ABC aja ya. Mereka itu tidak tahu proses mereka dapat jawabannya dari mana. Apakah jawabannya dari temennya yang screenshot jawabannya gitu, atau dari dia ngitung kancing, nggak tahu masih ada gak yang masih ngitung kancing anak-anak atau dengan mata batin kalau kata anak-anak. Saya jawabnya pakai mata batin, Pak. Teknologi sebagai alat pembelajaran. Nah, teknologi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan fleksibilitas dan interaktivitas. Pembelajaran ini termasuk penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi edukatif, dan perangkat lunak kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu, kita di sekolah kita sudah punya LMS Bapak Ibu. Nanti mungkin LMS-nya silakan digunakan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menggunakan LMS. Jadi kalau nggak bisa nanti boleh tanya saya atau tanya Bu Desi bagaimana menggunakannya LMS itu gitu Bapak Ibu. Jadi untuk lebih meningkatkan kreativitas dari pembelajaran. Kolaborasi antar siswa. Paradigma ini mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Proyek-proyek kelompok atau aktivitas kolaboratif membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja dalam tim. Nah, ini penting. Nah, jadi Bapak Ibu usahakan kalau memberikan tugas ke anak itu dibentuk dalam sebuah kelompok ya. Saya pikir sudah bikin lah Bapak Ibu sudah biasa itu membuat anak-anak membuat kelompok. Bagaimana bahkan terkadang tugasnya luar biasa ini anak-anak. Sabtu Minggu masih izin, Pak, saya ada maknya izin gitu ya. Maknya itu ada kegiatan kelompok P5 gitu ya. Nah, itu adalah salah satu untuk meningkatkan kreativitas mereka gitu. Mereka bagaimana mereka bersosialisasi, karena memang nanti yang kita dapat adalah sebenarnya anak bukan hanya dari hasil akhirnya, bukan bagaimana mereka berinteraksi dengan temannya, bagaimana mereka bisa berkomunikasi, itu nanti akan menjadi sebuah pembelajaran yang hidup yang bagus untuk di kedepannya gitu Bapak Ibu. Artinya bagaimana kalau mereka sudah biasa berpresentasi dengan temannya, mereka berbiasa dengan presentasi dengan gurunya gitu di kelas gitu, nanti akan di dunia kerja atau di dunia masyarakat mereka kan sudah terbiasa untuk melaksanakannya itu. Mereka akan terbiasa, oh kalau ada permasalahan nih harus berbuat apa. Keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, perubahan paradigma belajar ini juga mencakup keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pendidikan. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, komunitas lokal bertujuan untuk mendukung perkembangan holistik siswa. Nah, nanti saya dan Bu Nani dan teman-teman yang lain ini sudah mencoba, kita mau mencoba namanya membuat komunitas belajar Bapak Ibu. Nanti SK-nya ada beberapa yang saya tarik untuk menjadi pengurus komunitas belajar kemarin Bu Nani ya. Ada Bu Farina, ada Bu Andi, ada Pak Bayu, kemarin ada ada beberapa guru yang nanti kedepannya kita kan pengen terus berkembang Bapak Ibu, artinya terus mengasah kemampuan kita, mengasah kompetisi yang kita miliki. Bagaimana nanti Bapak Ibu, nah ini kan juga sekarang ada yang namanya pengolahan kinerja ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti bukan hanya sebagai peserta,
di pengelolaan kerja itu, nanti Bapak Ibu juga bisa mengambil di situ sebagai narasumber. Kayak Pak Andi tadi juga dia udah ngajuin diri nih, pengen mengajarkan bagaimana menulis bahasa Arab di Canva gitu. Nah, nanti kita coba di komunitas belajar itu kita akan buat. Nanti kita akan bikin nanti insya Allah, ini baru inian saya ya. Nanti setiap bulan itu harus ada yang namanya praktisi baik seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan buat sebulan sekali di minggu keempat misalnya, tapi harinya beda-beda. Kalau minggu keempat bulan ini berarti minggu hari Senin, besok hari Selasa, besok hari Rabu gitu, dan seterusnya gitu, biar nggak mengganggu pembelajaran berturut-turut gitu. Nanti harinya, jamnya mungkin setelah ba'da zuhur gitu, setelah ba'da zuhur sampai 1 jam atau 2 jam. Nah, nanti Bapak Ibunya adalah yang sebagai narasumber, silakan dibuat. Nanti di PMM-nya, di pengolahan kinerjanya itu Bapak Ibu bikin sebagai narasumber. Jadi Bapak Ibu nggak harus hanya punya, harus 8 nih. Saya lihat yang sekarang nih 8 nih. 8 sertifikat, ada yang sampai, Pak cariin saya dong Pak, di mana Pak? Padahal udah besoknya udah harus klik gitu, nggak keburu gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sebagai narasumber itu kalau nggak salah 24 ya? Poinnya, bobotnya 24 langsung. Jadi Bapak Ibu punya itu sama 2 sertifikat udah selesai gitu. Itu yang akan kita buat di komunitas belajar ke depannya Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam pengelolaan perilaku yang menekankan pada pembentukan hubungan yang baik antara orang dewasa, berarti kita orang tua atau wali murid, kita sebagai guru, dan anak, serta mempromosikan pertumbuhan dan pengembangan yang positif bagi anak tersebut. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam pengertian disiplin positif. Pendekatan berbasis pengajaran. Disiplin positif melibatkan pendekatan yang lebih berfokus pada pengajaran daripada hukuman. Ini berarti memperhatikan pemahaman anak tentang konsekuensi dan perilaku mereka dan membimbing mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Jadi nanti kita lebih arahkan ini, kalau ada kamu membuat suatu kesalahan atau suatu pelanggaran, ini konsekuensinya itu seperti apa, bukan hanya sekedar hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi yang akan kalian hadapi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Misalnya kemarin ada anak yang sampai memecahkan kaca pintu lab TKJ misalnya ya. Nah, kita sampaikan, bukan hanya hukuman yang kita beri, tapi konsekuensinya. Ketika kamu melakukan sebuah kerusakan di sekolah, berarti konsekuensinya adalah kamu harus mengganti yang kamu rusakin, artinya yang merusak, karena itu adalah fasilitas sekolah gitu yang harus dinikmati oleh siswa dan guru yang ada warga sekolah gitu. Nah, itu adalah konsekuensinya yang harus dihadapi. Jadi kita lebih ke konsekuensinya daripada hanya sebuah hukuman. Penggunaan konsekuensi yang masuk akal. Meskipun disiplin positif tidak mengekang penggunaan konsekuensi, namun lebih menekankan pada penggunaan konsekuensi yang masuk akal dan mendidik. Ini berarti memastikan bahwa konsekuensi yang diberikan mempunyai kaitan langsung dengan perilaku yang tidak diinginkan, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahannya. Jadi dengan adanya konsekuensi ini mereka jadi tahu, misalnya anak datang terlambat nih pagi hari. Biasanya kan kita di piket itu udah berikan hukuman misalnya, tapi kayaknya di 44 alhamdulillah udah nggak ada yang melakukan hukuman fisik nih, udah nggak ada alhamdulillah ya. Yang suruh lari, suruh push up udah nggak ada alhamdulillah gitu ya. Nah, tapi kita akan memberikan konsekuensi ketika mereka terlambat. Apa sih konsekuensi yang mereka akan hadapi gitu? Yang pertama pasti adalah mereka berarti sudah pasti tidak fokus dalam pembelajaran, karena mereka sudah was-was karena datang ke sekolah dalam keadaan panik gitu ya. Berikutnya mereka pasti akan ketinggalan pembelajaran gitu ketika mereka melakukan terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, itu konsekuensi yang mendidik, itu yang akan kita berikan kepada anak dalam kegiatan disiplin positif.
Berikutnya adalah pembentukan hubungan positif. Disiplin positif mendorong terciptanya hubungan yang positif antara orang dewasa dan anak. Ini melibatkan komunikasi yang terbuka, penerimaan dan empati terhadap anak, sehingga anak merasa didukung dan dipahami oleh orang dewasa. Jadi, nah, Bapak Ibu biasanya mungkin kalau saya ya, misalnya anak salah langsung, ini, nah itu akhirnya anak merasa nggak nyaman gitu. Itu yang harus kita hindari. Penggunaan strategi yang menyokong pertumbuhan. Pendekatan ini menggunakan strategi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan positif anak. Ini termasuk memberikan penguatan positif, membangun kemandirian dan tanggung jawab, serta memberikan kesempatan untuk pembelajaran dan pemecahan masalah. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi. Berikutnya adalah konsistensi dan batas yang jelas. Disiplin positif menekankan pentingnya konsistensi dan pemberlakuan aturan dan batasan. Hal ini membantu anak memahami harapan yang diberikan dan memberikan kejelasan dalam konsekuensi dalam perilaku yang melanggar aturan. Jadi mereka tahu nih batasannya ketika melakukan pelanggaran. Jadi kalau batasannya sudah melebihi, sudah melewati, ya memang itu berarti kita tetap harus membuat gitu. Jadi harus ada aturan dan perlakuan aturan dan batasan. Jadi harus benar-benar jelas. Itu tadi tentang perilaku apa sih namanya, disiplin positif. Kita lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Nanti Bapak Ibu kalau ada itu langsung aja Bapak Ibu ya. Kita di sini nggak cuma satu arah. Silakan Bapak Ibu kalau emang ada sanggahan atau apa, atau mau kasih sebuah apa sih namanya, ya tanggapan gitu, silakan aja semuanya, boleh. Mau yang tanya silakan, nanti yang jawab juga nggak harus saya gitu, silakan, kita di sini berdiskusi. Nanti ada Pak Gunawan nih yang ahli dalam Pak Gunawan. Mereka melakukan ini. Ada berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia, merujuk pada dorongan-dorongan, kekuatan, dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan dan memengaruhi perilaku individu. Ini melibatkan keinginan, tujuan, atau kebutuhan yang memicu individu untuk bertindak atau bereaksi dalam situasi tertentu. Berikut ini adalah beberapa poin kunci dalam pengertian motivasi perilaku manusia. Adalah dorongan internal dan eksternal yang pertama. Yang pertama adalah dorongan internal dan eksternal. Motivasi perilaku biasanya berasal dari dorongan-dorongan internal seperti kebutuhan psikologis atau emosi. Nah, serta dorongan-dorongan eksternal seperti imbalan atau hukuman dari lingkungan. Nah, ini biasanya nih kalau kita melakukan sebuah perilaku kita nih, kalau karena dorongan nih, kalau marah gitu, emosi, berarti itu adalah dorongan dari internal. Nah, berikutnya ada yang eksternal, itu anak misalnya kita memberikan reward gitu ya. Nah, itu termasuk dorongan dari eksternal, membuat reward. Biasanya kalau anaknya dapat nilai 100 gitu, nanti dapat. Nah, nanti kita akan bahas nih sebenarnya untuk reward ini sebenarnya bagus gak sih, tentang pemberian reward ini. Apakah sudah tepat gitu untuk kita laksanakan? Apakah nggak ada efek negatifnya ketika kita selalu memberikan reward? Jadi kalau ada anak ini kita kasih reward. Gitu. Nah, apakah nanti ketika suatu mereka melakukan perbuatan yang baik dan kita tidak memberikan reward, dampaknya itu seperti apa? Nanti kita bahas Bapak Ibu di forum ini, silakan nanti kita diskusi bareng-bareng. Berikutnya adalah kebutuhan dan kepuasan. Motivasi seringkali terkait dengan kebutuhan individu yang ingin terpenuhi. Teori-teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow menunjukkan bahwa individu memiliki berbagai tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan psikologis hingga kebutuhan akan aktualisasi diri. Dan motivasi timbul ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau ketika individu mencari kepuasan bagi kebutuhan tersebut. Ini kebutuhan dan kepuasan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen meningkatkan kompetensi, merasa bahwa kompetensi, berarti kita bisa ngikut kegiatan-kegiatan. Termasuk saya nih Bapak Ibu, saya lagi mencoba, karena saya
kayaknya belum sepenuhnya jadi guru gitu. Makanya kenapa saya ikut jalan guru penggerak itu, saya pengen menjadi guru yang seutuhnya gitu. Jadi guru yang lebih baik lagi gitu. Kenapa saya mengikuti sebuah. Karena ini dari kebutuhan, dan saya yakin Bapak Ibu juga akan merasakannya itu. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu pasti ingin ikut dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop itu karena memang kebutuhan apa yang kita merasa kurang gitu. Atau karena dorongan-dorongan eksternal gitu, karena harus ada di PMM nih ngisi, ada pengelolaan kinerja ini, jadi harus ngikut karena butuh 8 sertifikat gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa juga, itu bagus juga ada dorongan gitu, tapi sebenarnya motivasi diri sendiri itu yang lebih ini Bapak Ibu, karena kebutuhan. Berikutnya adalah tujuan dan harapan. Individu seringkali didorong oleh tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau harapan-harapan yang ingin dipenuhi. Tujuan-tujuan ini bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang, konkret atau abstrak, dan dapat menjadi sumber motivasi yang kuat. Nah, ini tujuannya. Pasti kita yang namanya hidup pasti ada tujuannya, ada harapannya juga. Pasti nggak mungkin Bapak Ibu hidup nggak pengen tujuan gitu. Kalau saya tujuannya di 44 misalnya, karena saya butuh makan gitu misalnya, karena saya harus menerima penghasilan gitu misalnya ya, kan itu kan tujuan juga, termasuk tujuan. Nah, Bapak Ibu pasti semuanya juga ada tujuannya gitu. Mengikuti workshop ini tujuannya untuk apa misalnya, atau Bapak Ibu melaksanakan kegiatan apa pasti ada tujuan. Berikutnya adalah nilai-nilai dan keyakinan. Nilai-nilai personal dan keyakinan tentang diri sendiri dan dunia sekitar juga dapat mengaruhi motivasi perilaku. Individu cenderung bertindak sesuai dengan nilai yang merekrut dan keyakinan mereka memiliki tentang kemampuan dan potensi mereka. Ini nilai-nilai dan keyakinan. Kita lanjut saja Bapak Ibu karena waktunya sudah jam. Proses kognitif. Motivasi perilaku juga melibatkan proses kognitif seperti persepsi, penilaian, dan interpretasi atau situasi atau rangsangan tertentu, serta harapan-harapan tentang hasil-hasil yang mungkin terjadi pada perilaku yang dipilih. Yang berikutnya adalah pengaruh lingkungan sosial. Faktor-faktor sosial seperti norma-norma sosial, dukungan sosial, atau pengaruh kelompok juga dapat mengaruhi motivasi perilaku manusia atau interaksi dengan orang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membentuk dan memperkuat motivasi individu. Nah, tadi yang tentang motivasi perilaku manusia. Jadi, bagaimana kita hidup, itu pasti ada motivasi-motivasinya dari tujuan, harapan, nilai-nilai, dan kebutuhannya. Kita lanjut di poin berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar. Dr. William Glasser, seorang psikiater Amerika dan pendiri teori realitas kontrol, mengungkapkan konsep 5 kebutuhan dasar manusia dalam teorinya. Menurut Glasser, kebutuhan ini adalah faktor-faktor yang mendasari perilaku manusia. Nah, jadi ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini mencakup kebutuhan fisik dasar seperti makanan, air, udara, tempat tinggal, dan istirahat. Kebutuhan ini perlu dipenuhi agar seorang bisa bertahan hidup secara fisik. Nah, ini adalah kebutuhan kita. Bagaimana kita, pasti Bapak Ibu juga semuanya pasti makan, minum gitu ya. Nah, udara, butuh tempat tinggal untuk istirahat, dan sebagainya. Berikutnya adalah kebutuhan untuk cinta dan keterhubungan. Manusia memiliki kebutuhan untuk dicintai, diterima, merasa terhubung dengan orang lain. Ini meliputi hubungan intim, kasih sayang, pertemanan, dan dukungan sosial. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang harus nanti kita pahami ketika kita mengajar Bapak Ibu. Bagaimana seorang anak, kita memperlakukan anak itu, karena kita lihat kebutuhan mereka itu seperti apa.
Kebutuhan untuk kekuasaan, ini bukan kekuasaan dalam arti dominasi, tetapi kebutuhan untuk merasa memiliki kontrol atas kehidupan dan lingkungan. Ini termasuk memiliki otonomi, kebebasan, atau membuat pilihan, dan merasa memiliki tanggung jawab atau atas tindakan dan keputusan sendiri. Misalnya, kebutuhan dari kekuasaan. Berikutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa bebas, independen, dan tidak terikat oleh batasan yang tidak perlu. Ini mencakup kebebasan berekspresi, memilih, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan pribadi. Berikutnya adalah kebutuhan untuk kesempurnaan dan pertumbuhan. Ini adalah kebutuhan untuk belajar, tumbuh, berkembang sebagai individu, mencakup pencarian makna, eksplorasi diri, pengembangan keterampilan, dan pencapaian tujuan pribadi. Itu mungkin tentang kebutuhan dasar. Mungkin Bapak Ibu ada, silakan kalau ada tanggapan atau ada masukan gitu tentang kebutuhan dasar manusia atau yang tadi sudah kita bahas. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh bawa? Ya, boleh Bu. Silakan Bu. Sharing aja mungkin Ya. kita sesama apa ya, pengajar, pendidik dan sebagainya. Abi Andi, kameranya dong, Abi Andi. Pengalaman pribadi mungkin bawahnya. Ya. Pengalaman kita semua. Saya mengenang dulu waktu sekolah. Sampai saat ini saya ingat dengan guru-guru saya yang dulu itu dalam kriteria mungkin guru yang tidak disukai oleh murid. Tapi ilmunya, hasilnya kita bisa rasakan sampai saya menjadi seorang guru sekarang. Gitu ya. Kemudian saya bandingkan dengan cara kita yang disampaikan tadi Pak Wahyu di depan kelas atau di dalam kelas menggunakan kurikulum merdeka. Kita sama-sama rasakan saat ini bagaimana hasil dari belajar siswa. Kita sudah 3 tahun yang menggunakan kurikulum merdeka. Kita rasakan bagaimana hasil mengajar kita, hasil belajar kita di kelas yang kalau saya pribadi dari pengetahuan, dari kognitif saya tidak sampai, tidak yang seperti saya harapkan. Dari segi aspek perilaku, emosi anak dan sebagainya sampai saat ini saya belum dapat. Itu ditandai dengan banyaknya anak yang perilakunya menurut saya itu belum sampailah apa yang diinginkan oleh kurikulum merdeka. Saya dapat simpulkan bahwa dalam hal ini ada satu gap yang belum kita dapat gitu dari beberapa. Nah, saya tadi mendengar Pak Wahyu hanya menyampaikan guru-guru yang textbook, guru-guru yang berpusat kepada dirinya sehingga anak-anak hanya menerima informasi aja gitu ya. Tapi ada juga dari sisi guru yang dengan misalkan ada tutor sebaya, ada kerjaan kelompok, ada kerjaan yang harus didiskusikan, ada sedikit pergeseran nilai menurut saya di diri kita. Ini mohon maaf untuk sharing kita sama-sama. Ada pergeseran nilai bahwa tidak sampai taraf kita menyelami gitu ya. Menyelami bahwa kebutuhan anak itu apa sih pada dasarnya. Kita tidak menyelami sampai situ. Terbukti dengan sudah sedang diskusi di kelas, kita bisa lanjutkan tugas kita yang lain. Kita tidak dampingi di kelas. Itu yang menurut saya gap-gap yang harus di kurikulum merdeka itu kita geber di situnya gitu. Sehingga hasil akhirnya kita ingin manusia-manusia Indonesia, generasi-generasi penerus ini tidak hanya cerdas, pintar, tapi juga
bagus perilakunya. Dan itu saya belum dapatkan di kurikulum Merdeka. Mungkin apa ya namanya Pak Wahyu ya, konteks untuk apa sih namanya, penilaian juga. Karena dulu tuh saya waktu dulu ya, saya kembali lagi nyari angka 7 itu susah banget. Sekarang mau 9 loh, gampang banget. Ya, itu yang membuat terlena. Kalau tadi Bapak memberikan reward, perlu nggak sih kita memberikan reward? Reward yang kita berikan itu tidak semestinya menurut saya. Tapi ya itu tadi kita apa sih dibentengi atau kita ini oleh ya kebijakan-kebijakan yang menurut saya belum matang, belum tuntas, tetapi sudah sehingga saya yang di kelas jujur agak kesulitan, apalagi dengan sistem pemberian nilai di raport. Untuk kurikulum sebelumnya itu ada istilah P dan K gitu ya. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan, meskipun ujung-ujungnya dijadikan satu. Jadi kalau fokus dasarnya di kurikulum Merdeka itu apa sih gitu ya? Ataukah kita ingin mencakup proses belajarnya sehingga mendapat hasil yang kita butuhkan? Atau proses belajar itu tidak usah kita pikirkan kognitif atau pengetahuannya, yang penting prosesnya bagus. Sehingga ada P5. Menurut saya P5 itu juga bagi saya juga seorang ibu dari anak-anak saya yang sekolah, agak kurang apa ya, saya tidak mengatakan P5 itu tidak bagus, tetapi belum tepat sasaran. Karena tidak ada keterlibatan di situ guru yang benar-benar dia bisa menguasai ya, misalkan satu tema dari awal sampai akhir dia mendampingi meskipun tidak mendampingi di luar. Jadi kesimpulannya sampai saat ini mohon maaf, mungkin saya termasuk yang guru konservatif. Tadi kriteria yang ada di Pak konservatif gitu ya. Tapi saya masih berprinsip, saya mencerdaskan kehidupan masa depan anak bangsa. Pertama, pengetahuan dulu yang saya geber. Kemudian dalam pengetahuan itu untuk mendapatkan pengetahuan, prosesnya, sehingga prosesnya itu harus kita dampingi, jangan ditinggal. Harus kita dampingi sehingga dapatlah bibit unggul yang sesuai keinginan cita-cita negara, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Berarti cerdas dulu yang saya inginkan. Yang itu menurut saya agak sedikit dikesampingkan oleh kurikulum Merdeka, karena yang menjadi fokus di kurikulum Merdeka itu adalah prosesnya. Terima kasih Pak Wahyu. Bagaimana terusnya mungkin dari teman-teman, pengalaman saya pribadi ini mungkin ya bagi teman-teman ada yang bisa ya memberikan masukan kepada saya, karena saya pengennya nggak menjadi guru konservatif, pengennya juga ikut mendalami kehidupan anak-anak gitu ya, ikut juga saya kepingin menjadi, jiwa saya kepingin seperti jiwa anak-anak gitu. Tapi sampai saat ini saya belum dapat gitu. Tolong tunjukkan atau bagaimana tipsnya supaya saya dapat ke arah itu. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu Esu. Mungkin Bapak kita boleh applause dulu. Mungkin ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu atau menanggapi apa yang disampaikan. Memang kita apa ya, sebenarnya kurikulum Merdeka ini sebenarnya kalau saya lihat udah bagus sih sebenarnya. Tapi mungkin jadi merdeka ini bukan bebas Bapak Ibu. Jadi jangan samakan bahwa nih ketika wah bebas berarti gurunya bebas nih, udah habis ngasih tugas selesai udah keluar gitu. Bukan bebas seperti itu Bapak Ibu. Artinya bagaimana kita memerdekakan anak dalam sebuah pembelajaran gitu. Nah, yang sampaikan Bu Esu benar gitu. Jadi memang nggak boleh Bapak Ibu misalnya diskusi terus habis itu diskusi ditinggal gitu, ditinggal di kantin udah diskusi ntar naik lagi ke atas baru
bikinin PowerPoint selesai gitu, nggak begitu memang. Jadi bagaimana Bapak Ibu itu diharapkan itu, nah nanti kita akan bahas nih habis ini itu tentang posisi kontrol. Jadi bagaimana apakah kita ini sebagai penghukum, jadi kalau ada anak salah langsung kita hukum, atau kita ini sebagai teman gitu, jadi udah anaknya dirangkul terus gitu, misalnya diajak ini gitu. Jadi kalau ada masalah perlakuannya itu ya kayak teman ya. Atau kita ini seorang manajer gitu. Nah, ini yang diharapkan oleh Merdeka Belajar gitu. Bagaimana seorang guru itu harusnya ada di posisi sebagai manajer gitu. Terima kasih Bu Esud, nanti mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan lagi langsung saja. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi namanya. Ini yang kita akan coba. Kelima posisi kontrol ini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, kita adanya di posisi mana ini? Teman, pemantau, atau manajer. Nah, yang penghukum misalnya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Mungkin Bapak Ibu, saya juga termasuk salah satunya mungkin dulu sebagai seorang guru yang penghukum gitu misalnya. Tolong patuhi aturan saya atau awas gitu. Misalnya kata-katanya biasanya guru-guru yang seorang penghukum. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah seorang penghukum. Jadi kalau ada ujian, kamu gimana sih selesai terakhir terus? Atau misalnya salah gitu. Gimana kenapa terlambat gitu. Ya, mereka nggak tahu kita langsung menjas gitu. Padahal kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Nah, Bapak Ibu, saya nih termasuk salah satu orang yang mungkin dulu berpikir seperti itu sebelum saya pindah ke 44. Karena dulu saya sekolahnya deket gitu ya, Mampang, Duren 3, jadi saya nggak tahu bahwa bagaimana mereka berproses sampai ke sekolah gitu. Saya tahunya karena saya cuma naik motor langsung gas langsung sampai gitu. Ketika saya tinggal di Depok, saya di 44, saya berangkat jam 5. Nah, saya lihat saya bareng anak SD gitu. Bareng sendirian gitu. Bagaimana mereka, kamu tinggalnya di mana? Di Bojong, Pak. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Sawah Besar gitu. Daerah sana gitu ya dari itu. Bagaimana mereka anak umur 5 tahun sekolah atau kelas 3 atau kelas 4 gitu bareng kakaknya. Bagaimana mereka bangun, berarti kamu bangunnya jam berapa dari rumah gitu? Jam 5 udah ada di kereta gitu. Itu yang jadi pukulan buat saya gitu ketika saya melihat anak saya kalau datang terlambat atau suka itu menjadi sebuah bagaimana mereka untuk datang ke sekolah aja sudah luar biasa gitu Bapak Ibu. Artinya itu yang harus kita pahami bahwa mereka sudah ada di kelas saja itu sudah sebuah luar biasa gitu. Karena anak umur segitu gitu datang bangun, berarti kan mereka harus bangun jam 4 pagi, mandi, ya mungkin orang tuanya jam 5 udah di kereta udah ngantuk aja. Duduk di bangku gitu udah tidur aja. Akhirnya pas sudah mau sampai dekat Manggarai baru bangun gitu. Karena mereka sudah ya letih gitu dan itu harus dilakukan berulang-ulang gitu. Termasuk teman murid kita mungkin Bapak Ibu kalau yang ngajak ke kelas 11 BR, Wina itu luar biasa Bapak Ibu. Itu perjuangannya sampai di 44 itu luar biasa. Dia harus naik, dianterin bapaknya dulu ke depan gangnya, habis itu naik angkot dia harus naik busway jalan kaki untuk pindah lagi sampai ke sekolah. Makanya kan kadang-kadang suka terlambat ya kalau pas lagi nggak dianterin orang tuanya. Itu salah satu yang menjadi motivasi saya juga untuk sekarang pengen lebih
baik lagi gitu mengenal siswa-siswa saya. Ya walaupun kadang-kadang saya juga masih banyak salah pasti. Karena kita manusia kadang-kadang suka emosi kan. Tadi dari kebutuhan dasarnya ada sebuah emosi gitu. Ketika melakukan sebuah pelanggaran pasti kita biasanya langsung melakukan emosi. Gitu. Berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah salah satu. Jadi kalau bapak ibu yang suka memanggil siswanya gitu, dan suka, oh bagaimana nanti bapak kamu di rumah belajar capek kerja cari uang, nah itu berarti kita ada di posisi pembuat merasa bersalah, Bapak. Jadi anak merasa bersalah gitu. Apakah itu salah gitu? Nah nanti mungkin itu bisa dari pandangan ya masing-masing guru gitu ya. Nanti kita diskusi di sini apakah suatu hal yang begitu itu salah atau enggak sih gitu. Tapi itu adalah posisi kontrol yang mungkin selama ini kita baru tahu gitu ya. Saya juga baru tahu ketika saya ikut guru penggerak gitu. Berikutnya adalah teman nih. Saya lihat kalau di PON 4 kayaknya banyak yang teman nih, guru sebagai teman. Kalau saya lihat di PON 4. Saya merasakan saya salah satunya juga gitu yang memposisikan saya sebagai teman gitu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi bisa negatif, bisa positif, Bapak Ibu. Positif ini berupa hubungan yang baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mengaruhi seorang mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu biasanya atau teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, itu yang jadi hal negatifnya Bapak Ibu. Itu pasti Bapak Ibu rasakan juga. Bagaimana kita melakukan pertentangan karena kita merasa sudah dekat dengan siswa, kita tidak membantunya gitu, pasti muridnya akan merasa, kirain Bapak Ibu teman saya, kirain Bapak Ibu akan bantu saya, gitu. Kirain Bapak Ibu pro saya, bestie, nah sampai bilang bestie ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah ini dampaknya yang menjadi poin gitu. Jadi anak udah berasa itu karena udah di satu kali dikecewakan, akhirnya mereka udah mau berusaha lagi. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, akhirnya muridnya akan milih-milih gurunya. Oh, ini guru teman saya ini gurunya, ini galak, ini gurunya enggak ini. Ini adalah yang jadi poin. Nah, nanti juga kita akan lihat juga ada tentang bagaimana kedekatan seorang guru dan murid gitu dengan ketika mereka itu sebenarnya menjadi positif atau jadi negatif gitu. Mungkin nanti kita sama-sama ketika bahas. Berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau adalah, peraturannya apa? Ayo peraturannya apa? Itu misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa yang kamu lakukan ketika kamu melakukan pelanggaran. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, dan daftar cek.
Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi mereka lihatnya selalu dengan aturan pemantau gitu. Nah, kita nanti adanya di posisi mana. Berikutnya ini yang terakhir yang diharapkan oleh Merdeka Belajar Bapak Ibu adalah guru itu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dia nggak hanya sebagai teman gitu. Dia harus tahu posisinya ketika harus menjadi seorang manajer. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini di Al-Quran juga ada sudah, bahwa manusia itu adalah menjadi pemimpin dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Bagaimana harusnya di kelas itu, harusnya atur peraturan kelas atau keyakinan kelas gitu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kita diharapkan sebagai itu bagaimana mereka diatur. Kita sudah punya kesepakatan keyakinan kelas. Jadi dari kelas nanti diharapkan Bapak Ibu di kelas itu punya yang namanya keyakinan kelas. Bagaimana mereka membuat semacam aturan atau keyakinan itu bersama-sama dan disepakati bersama. Jadi kalau mereka melanggar itu bagaimana mereka dikembalikan tentang keyakinan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah posisi guru hanya ada di 5 ini? Atau ada lagi posisi yang ke-6? Posisi apa? Masa bodoh. Nah, posisi baik. Karena kenapa? Karena dengan kejadian nih misalnya Bapak Ibu, dengan kejadian banyak banget guru yang dilaporin ya, banyak guru yang kena kasus hukum. Ini akhirnya kalau saya melihatnya, saya pribadi melihatnya ada posisi satu lagi nih sebenarnya, guru sebagai paling cuek, apa namanya, masa bodoh gitu. Kenapa kan saya bilang seperti itu? Karena memang udah mau muridnya seperti apa dia masa bodoh aja, karena melihat ketika guru itu sampai dibawa ke ranah hukum, mereka berbuat padahal ya siswanya sudah melakukan sebuah pelanggaran yang sampai benar-benar di luar batas misalnya gitu ya. Dia mungkin hanya sekedar ya mungkin nggak mau main tangan, tapi karena salah pahaman akhirnya orang tuanya tidak terima gitu dan dia lapor ke kepolisian dan akhirnya terjadilah kasus. Nah, kita banyak Bapak Ibu dilihat mungkin di koran, di TV, di media sosial, kita lihat banyak bagaimana guru dilaporkan ke polisi. Nah, ini yang jadi poin catatan buat kita nih. Apakah kita akan masuk ke dalam salah satu guru yang mungkin sebagai guru masa bodoh gitu, karena kita sudah nggak mau lagi terjadi hal gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berdiskusi atau memberikan itu tanggapan, silakan. Bu Parina mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi sekali
calon guru penggerak yang pergerakannya luar biasa, Bapak Wahyu Irzadi. Eskom paparannya luar biasa, menambah wawasan lah buat kita semua. Izin menanggapi daripada apa yang Pak Wahyu sampaikan dan juga Bu Esti. Saya tergelitik dengan kalimat guru konservatif gitu ya, Bu ya. Nggak apa-apa konservatif, asal jangan menjadi guru yang primitif gitu ya. Karena di zaman teknologi yang serba canggih, kita memang peran kita sebagai agen perubahan adalah kita dituntut atau diplot untuk menjadi guru yang adaptif dan guru yang transformatif, gitu ya. Dimana kita harus welcome, harus aware dengan perubahan. Gak mungkin kita semua yang hadir di sini kita itu mengajar dan mendidik Pak Gunawan, dengan pola-pola kameranya lihat ya, terekam nggak? sistem strategi pembelajaran yang kita pakai di tahun 1999 gitu ya Pak. Iya, Pak. Ya, mungkin gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman dan saya sangat concern dan sangat prihatinnya itu sampai pangkat 5, pangkat 7 ya. Dengan adanya setan gepeng ini ya tentunya merubah pola pikir dan perilaku anak-anak ini yang luar biasa. Tadi saya menyoroti daripada apa yang Bu Estu sampaikan, benar bahwasanya otomatis kita memang belum bisa ideal dalam menerapkan kurikulum merdeka ini. Dikarenakan tantangan dan juga banyak faktor lah. Oleh karena itu kita sebagai guru mungkin dalam hal proses dan progres menekankan pada aspek pengetahuan saja. Seperti akuntansi, kompetensi akuntansi seperti saya di OTKP minimal anak ngerti buat surat atau mengarsipkan seperti itu. Kita belum di ranah katakanlah afektif dan kognitif yang ideal yang sebagaimana yang dituntut dalam kurikulum merdeka ini. Terkait dengan hal itu juga saya mungkin sharing nih Bapak Ibu ya di sini mungkin bukan di sekolah lain saja, melainkan bukan di sekolah ini aja tapi juga di sekolah lain ya. Mungkin Bapak Ibu udah paham lah ya, walaupun ini sebagian dari guru-guru yang baru gitu ya, terkait dengan lisan dan perilaku anak ini yang makin kesini makin kesana kalau saya bilang. Luar biasa nih, ini PR kita semua. Anak itu dengan gampang, kemarin sebagai contoh itu di semua jurusan lah saya bilang, saya nggak mau nunjuk ini, OTKP, AKBDP, kayaknya semua jurusan. Itu di depan, saya nggak usah sebut, karena itu ngomong anjing keras banget. Di depan pada saat selesai upacara yang kita upacara hari Sabtu ya. Nah, itu bukan kali pertama saya nangkap kayak begitu. Setiap kali, apalagi kalau pas saya lagi pikir di depan saya sering teriak-teriak. Dalam arti saya ingat, siapa itu yang anjir. Bahkan saya pernah ke toilet, di toilet ruang di toilet TU itu ngomong anjirnya kenceng banget. Nah nampaknya di sini menjadi PR kita bersama. Ini bukan PR bagi guru agama saja, ya karena posisi kita ini ya memang guru agen perubahan, gitu ya. Dimana kita ini bukan cuma membangun kompetensi, tapi membangun kapasitas anak untuk anak siap nanti di dunia kerja dan terjun ke masyarakat pastinya. Ya memang kita tahu sebagaimana yang kita tahu bersama bahwasanya anak itu kan backgroundnya dari orang tua yang kita paham lah, as we know lah, pola asuh pola didiknya di rumah itu kayak gimana, sehingga kita sebagai agen perubahan di sekolah itu berasa seperti laundry, di mana anak itu kayak baju kotor dimasukin dititipin sama orang tua katakan ini baju kotor mau di laundry kayak gimana, yang penting keluar dari gerbang SMK udah bersih. Nah itu kan berarti PR berat buat kita, gitu ya. Terutama dalam hal mendidik perilaku, dalam hal membangun karakter. Jadi kalau membangun kompetensi ya, as we know lah, insya Allah SDM 44 itu nggak kalah keren kok sama sekolah-sekolah PK, mau sekolah PK, PKL, gitu ya, yang punya branding kayak begitu. Enggak, saya ngelihat teman-teman ini punya kompetensi yang mumpuni dalam hal mendidik kompetensi, tapi untuk mendidik akhlak ini kayaknya untuk posisi kontrol restitusi untuk menjadi PR kita semua, terutama dalam hal
mengatasi perilaku dan lisan anak yang sangat luar biasa. Makanya menjadi PR kita bersama, gitu ya. Biarlah saya Bu Farina dicap katakanlah galak, bawel, cerewet, nggak mau dideketin anak. Beda tadi sama guru-guru yang katakanlah ada yang seperti memposisikan seperti teman, misalnya di rubung anak misalnya gitu ya, karena mungkin ya baik atau gimana. Kalau saya mungkin agak sedikit keras dalam hal ini, gitu ya. Karena memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, gitu ya. Yang mana profesi kita sebagai amanah ini ada tanggung jawab dan ada hisabnya di yaumul akhir. Mungkin itu saja yang ingin saya garis bawahi adalah terkait profesi kontrol restitusi kita terkait dengan perilaku anak yang makin luar biasa dalam tanda kutip. Demikian Pak Wahyu, tanggapan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beli aplaus. Terima kasih Bu Farina atas tanggapannya ya. Jadi memang ini juga jadi apa ya kemarin ya. Ini yang jadi fokus saya di modul 1.3 tentang visi guru penggerak Bu Farina. Jadi kemarin saya di modul 1.3 visi guru penggerak, saya membuat visi itu mewujudkan siswa yang berkarakter mulia. Artinya berkarakter mulia ini apa? Karena saya mengambil dari latar belakang bagaimana seorang siswa dengan mudahnya, dengan gampangnya, karena sudah terbiasa berkata-kata kasar gitu. Ini bukan hanya yang mengucapkan ini, bukan hanya siswa yang memang dalam kata kutip mungkin anak yang bermasalah gitu misalnya ya. Tapi ini anak yang berprestasi, anak yang baik gitu ya. Anak yang baik juga melakukan itu gitu ya. Termasuk kemarin yang dibikin surat perjanjian itu ya, anaknya baik gitu, anaknya memang bukan anak ini, tapi mereka biasa, karena ini sebuah kebiasaan. Nah, itu yang menjadi fokus saya kemarin. Nah, terus kenapa juga saya ambil visi guru penggerak tentang mewujudkan karakter mulia, karena saya melihat di empat ini punya sumber dayanya gitu, artinya punya kekuatannya ya, kekuatan positifnya. Kita sudah terbiasa misalnya di pagi hari itu untuk tadarus dan kultum gitu ya. Nah, itu yang jadi kekuatan mengapa saya mengambil tema di modul 1.3 kemarin itu tentang di visi guru penggerak itu tentang mewujudkan siswa yang berkarakter mulia gitu. Bagaimana itu yang menjadi. Terima kasih Bu Farina, memang itu menjadi PR buat kita semua. Mudah-mudahan ke depannya nanti siswa-siswa kita di 4 ini menjadi karakter mulia gitu. Artinya biar mereka bisa, karena memang ini yang dikhawatirkan adalah bagaimana mereka nanti di kehidupan kemasyarakatan gitu. Nah, ini akan terbawa. Bagaimana mereka terbiasa berkata itu akan terbawa sampai di masyarakat itu. Terima kasih. Masih banyak nih soalnya, ada beberapa lagi. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dan membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Keyakinan kelas haruslah berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Guru hanyalah sebagai fasilitator di dalam hal ini. Jadi kita bukan membuat aturan, Bapak Ibu. Kita hanya sebagai seorang fasilitator. Nah, yang selama ini mungkin kita di kelas bikinnya aturan kelas. Kita satu arah, kita sebagai decision maker-nya, kita bikin, anak nggak boleh begini, anak nggak boleh begini, anak nggak boleh begini, gitu sampai peraturan sampai 10 peraturan misalnya. Nah, nanti mungkin ke depannya
kita harapkan bahwa Ibu nanti di kelas adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dengan secara universal yang mencakup berbagai macam aspek kesepakatan ataupun aturan yang telah berlaku di dalam ruang kelas tersebut. Budaya positif sekolah harus disusun secara terstruktur dan juga sistematis dengan melibatkan seluruh bagian stakeholder sekolah. Budaya positif di sekolah ini dibuat untuk dapat meningkatkan karakter pada sumber daya manusia yang terdapat di sekolah tersebut. Nah, ini adalah dampak positif dari kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar murid. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga adalah meningkatkan disiplin dari murid. Yang keempat adalah meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Nah, jadi dengan adanya keyakinan ini dampaknya adalah seperti itu. Jadi anak merasa bahwa ini memang udah kesepakatan yang kita lakukan gitu, yang kita yakini. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu bikin sebuah aturan, oh di kelas nggak boleh makan, di kelas nggak boleh ini, di kelas, nah itu kan hanya satu garis. Nah diharapkan nanti Bapak Ibu merubah dengan memberikan sebuah keyakinan kelas bahwa kalau kamu melanggar ini, inilah kesepakatan bersama. Nah keyakinan kelas ini nanti disepakati, bukan arti dalam artian semau-maunya, enggak. Tetap Bapak Ibu sebagai fasilitator membimbing siswa untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya nih yang jadi terbesit adalah bahwa kita ini di SMK. SMK itu nanti biasanya kalau SMK itu ada PKL. Apakah keyakinan kelas yang kita biasa lakukan ini ketika kita bawa ke PKL, orang PKL itu membuat keyakinan seperti yang kita buat di kelas? Enggak, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ketika kita ke PKL nih, misalnya anak PKL nih, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, apakah kan kalau di keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu dituntut untuk melakukan tiga restitusi gitu. Bagaimana menanyakan identitas, terus bagaimana Bapak Ibu mengajak diskusi. Nah, ini apakah keyakinan kelas yang kita bangun di kelas ini apakah terpakai ketika kita anak-anak melakukan PKL atau nanti mereka sudah kerja gitu? Kan Pak kalau dikerja, misalnya kan ada pertanyaan mungkin, Pak kalau dikerja kan nggak mungkin kita melakukan keyakinan kelas. Apakah mau di kantor gitu sesuai dengan apa yang siswa mauin gitu? Artinya seorang karyawan gitu melakukan, kan yang dilihat adalah aturan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin Bapak Ibu kira-kira bagaimana, ada tanggapan tentang itu? Kalau saya ngelihatnya gini Bapak Ibu, jadi dengan keyakinan kelas ini kan kalau di kantor itu atau di tempat itu adalah SOP. Ada standar prosedur ya. Nah, itulah yang akan menjadi sebuah dari keyakinan kelas ini. Wah, dikit lagi aja. Jadi dari SOP ini kita membangun sebuah keyakinan kelas itu gitu. Jadi bagaimana mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, artinya nanti ketika mereka melakukan PKL ya udah mereka sudah sesuai SOP karena memang keyakinan kelas yang kita bangun itu untuk mencapai SOP itu. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, satu materi lagi tentang segitiga restitusi sebelum kita akhiri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi kita dapat membantu proses didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana memperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi sobat guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik dengan berkata semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini kalau tidak maka. Nah itu yang harus. Nah ini adalah 3 restitusi tahapannya.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas, bagaimana contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ini kata-kata yang biasanya dilakukan untuk melakukan restitusi. Jadi kalau ada anak misalnya terlambat, ditanya kenapa kamu ini gitu. Nah, ini adalah yang pertama ada. Yang berikutnya adalah validasi ya, nomor 2-nya hilang. Validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, itu biasanya pasti kamu punya alasan, kita melakukan validasi. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah keyakinan yang tadi kita sudah sepakati. Nilai-nilai yang telah kita sepakati tadi di kelas untuk menanyakan apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Ada bayangan yang tentang. Nah, itu adalah jadi Bapak Ibu nanti diharapkan ketika anak melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan gitu, kita diharapkan melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu tidak langsung menghukum anak atau tidak langsung menjudge bahwa oh itu anak saya. Tapi kita tanyakan dulu, kita diskusikan dulu. Mungkin nih Bapak Ibu ya misalnya anak terlambat ya mungkin apa yang tadi saya sampaikan di bagaimana saya melihat seorang anak SD atau anak SD itu datang dari rumahnya jam 4 pagi sudah ada di kereta jam 5 itu. Bagaimana mereka dengan luar biasanya gitu datang ke sekolah dengan yang jarak yang luar biasa gitu. Artinya, nah mungkin dari baliknya itu mereka kenapa tabat, mungkin juga mereka bangun siang tuh karena malamnya bantuin orang tuanya dagang misalnya. Ada yang anaknya jualannya malam misalnya. Itu yang menjadi ada yang begitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita melakukan yang kita yakini bahwa oh terlambat itu salah karena di aturan itu nggak boleh. Tapi kita lihat ternyata mungkin mereka malamnya ada sesuatu yang ini gitu. Nah itu yang jadi PR buat kita nanti untuk memperbaiki diri kita sendiri. Bagaimana kita mengajar. Nah tapi saya juga masih belajar Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Mungkin itu Bapak Ibu berkaitan dengan diseminasi saya di Guru Penggerak. Mungkin sebelum ditutup mungkin ada tanggapan, mungkin Pak Gunawan. Ayo, mungkin yang lain Bu Emi. Nah iya Bu Emi juga salah satu yang saya ajak nih nanti sebagai pengurus komunitas belajar. Bu Emi, silakan. Siang Bapak Ibu. Generasi yang kita hadapi itu tidak bisa kita melakukan apa yang dibutuhkan. Kemudian karakter dulu ya, karena kalau dari karakter sudah terbentuk otomatis kita melangkah ke tahap yang berikutnya. Jadi untuk karakter itu maunya kita itu bukan karena ada aturan mereka taat, mereka sadar bahwa itu harus seperti ini, bukan karena ada aturan. Jadi mau itu PKL mau kerja. Kemudian untuk penilaian, karena murid kita itu kan berdiferensiasi, kemampuannya yang Macam-macam. Kita merumuskan bagaimana membuat penilaian yang anak yang kurang mampu penilaiannya bagaimana yang baik itu mungkin nanti bisa didiskusikan bersama supaya tidak nilai 80 minimal pada anaknya tidak sanggup ya. Apalagi saya dari swasta itu sudah 80 gimana dong? Sekarang anak bagaimana format penilaian supaya
Lawannya. Anak yang tipe A ya memang segitu. Dan dia tidak bisa melakukan jadi memang porsinya itu diberikan Ya, ya terima kasih Bu Emi. Nah, memang ini nanti poin itu tadi dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat sebuah keyakinan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada siswa bahwa memang mereka ini yang jadi sebuah ini gitu. Artinya ketika mereka sebuah melakukan pelanggaran, mereka sadar bahwa ini mereka sudah salah gitu. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih Bu Emi. Kita beri aplaus. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kegiatan saya di inisiasi. Mungkin nanti ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin itu aja. Sebelum itu mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rahman dari kelas 11 TKJ. Setelah dibuatnya keyakinan kelas yang disepakati bersama Pak Wahyu sebagai wali kelas, saya harap kita dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama seperti saling menghargai, sopan santun, dan menjaga kebersihan kelas. Semoga dapat membangun dan menciptakan lingkungan yang berkarakter positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Yuniarti. Saya siswi kelas 11 TKJ. Saya merasa sangat senang dengan keyakinan kelas yang dilakukan oleh Bapak Wahyu Irzadi. Saya merasa menjadi sangat nyaman di kelas karena apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya yakini. Terima kasih.